Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Ashabal fadilah, hadratal masyayikh, hadratal habaib, wabil khusus Sayyid Syekh Kiai Fadlur Rahman Zaini, Kiai Zuhri Zaini, Kiai Khalil As'ad, dan sejajar para masyayikh, para habaib, dengan segala hormat seporah dan kula tidak menyebut satu persatu. Keluarga, pengurus, dan sejajar para asatidz Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin, para pejabat pemerintah sipil TNI atau Polri, para ajunan, hadirin hadirat, kong langkong sejajar ikhwan akhwat, saya berkesempatan hadir malam semakin. Alhamdulillah wa syukrulillah, kaula dan kita semua malam semangkin bisa hadir dengan majlis kangkui kula ban panjenengan ngaholen sedaja para ulama, para aulia, sedaja ahlu turuk, ahli thariqah sekadi mabisaos kita holen malam semangkin. Kong langkong sedaja para masyayikh dan para murid dari Thariqah Naqsyabandiyah Al-Ahmadiyah, ya ampun mendahului kita, bahkan kaula ban panjenengan langkong sae boleh lamun pencerena kita kumpul malam semangkin pamausan dan sedaja fadilah paringaki ben pangeran semangkin kita haturkan juga dekat sedaja umat Islam seampun mendahului kita sebadanang alam barzakh. Mudah-mudahan para beliau senantiasa berdenang dalam rahmat dan ampunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaula ban panjenengan tentu pada saatnya pasti akan menyusul beliau-beliau. Tahun ning napa laku, napa du malam, napa seminggu lagi. Tapi ini termasuk rahmat Allah, kebelasan Allah ke kita. Kaula ban panjenengan tidak dibiarkan hidup selama-lamanya nang etunya nika termasuk kebelasan pangeran. Ndak bisa kita bayangkan mun pas orang etunya tidak semate nika. Waram masalah anatunya nih. Tapi Allah belas kula ban panjenengan bedese lahir ki bedese atinggal. Dan sepaling penting pada saat kula ban panjenengan tiba waktu itu mantar kita semua nyambi iman nyambi Islam. Amin. Pasti kula panjenengan banyak tusana tapi mantar-mantar napanya mana ketika jemput ajal kita dosa-dosa kula panjenengan menteri sepora bi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa ka makhluk menteri tanggung bi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ajunan sebutan kula muljaki kaula oleh tugas napanya mana madapak manaqib ba'dul masyayikh kaula nyambi karepean nih. Soalnya mau tak nyambi karepean takut kalau pai. Ki furu ban ki amak soro maceng apa maceng aku karepean nih kan. Jan kula soro gentenan mak perak kaula malolo nih kan. Satu waktu ke amak ke nuri kan nih kan. Madepak karepean kan nih kan. Ke tamim nih kan ke mai ke sera banyak nih kan sama madepak karepean nih. Kemarin sudah kaula ban panjenengan nang hall
nang Wali Songo ampon Syekh Bahauddin ben sedaja para masyayikh sampai silsilah detas ampun lestari. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Semangkin kare marina Syekh Bahauddin. Marina Syekh Bahauddin panika Sayyidina Syekh Muhammad bin Muhammad Alaiddin Al-Attar. Al-Fatihah. Beliau panika teretan napanya mana termasuk salah satu dari 3 bersaudara sekeluarga napa nika kaya sehingga ketika orang sepona tinggal maka 3 bersaudara mereka menjadi ahli warisnya. Cuma beliau Syekh Alauddin Al-Attar panika tak kesokan muntut barisan. Beliau menyerahkan ke 2 saudaranya. Barisan ya tore pontut ban 2 saudaranya. Beliau tibi tak muntut. Nika ki ngode. Beliau ki ngode ki umur belasan ngak nika. Barisan nika biasa tadi perpuan kadang setretanan repuan barisan mon paloreng tuan aman tertulia mate malai barisan segera berpindah nika beliau tak kesokan. Jadi kaya bentar pandang keluarga beliau penika dari keluarga kaya bentar pandang terhormat. Nah ketika orang yang sepuh tinggal Syekh Alauddin Al-Attar panika tak mundut barisan seraki ka saudaranya si kedua. Cuma beliau panika kemudian Syekh kateroi pun Syekh Bahauddin eka mantok. Syekh Bahauddin kento ngagungi putri. Syekh Bahauddin punya putri. Kula beda saya pesan surawi bahasa Indonesia nih kayak ruwet ka kaula nih. Tapi hipon apor campur hipon. Nah, banyak juga yang ngikuti secara live. Mudah-mudahan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti secara online maupun offline, mudah-mudahan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bahauddin punya putri. Lalu Syekh Bahauddin tanya kepada napanya mana istri beliau. Kanyai cek mula. Ben anakan kamu putrinya ini kapan usia baliknya sampai? Ya tinggal sekian waktu lagi. Oke, mondeki kalau nanti sudah sampai waktunya usia balik, kabarkan kepadaku. Debun Syekh Bahauddin kepada ibunya ini. Sampaikan kepadaku ketika sudah waktunya nyampe usia balik. Nah begitu nyampe usia balik, kemudian Syekh Bahauddin berangkat menuju tempatnya Syekh Alauddin Al-Attar. Waktu itu ki belasan nomor 15 atau nomor belum belas kali. Syekh Alauddin Al-Attar sendiri waktu itu berada di kamar tempatnya beliau ibaratnya mondok di madrasah malam-malam. Nah, begitu Syekh Bahauddin masuk ke kamarnya Syekh Alauddin, tentu Syekh Alauddin terkejut. Ada guru beliau Syekh Bahauddin tiba-tiba datang, terkejut. Sampai kemudian tersungkur Syekh Alauddin di hadapan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi sambil mencium kakinya. Terus disampaikan kepada Syekh Alauddin, saya ini punya putri dan saya mendapatkan petunjuk, mendapatkan isyarat
mendapatkan semacam perintah agar supaya putri saya ini kalau sudah tiba waktunya dikawinkan dengan kamu. Syekh Alauddin menjawab, bukan tidak bersedia, tapi saya tidak punya apa-apa. Di samping masih pelajar, walaupun kaya, hartanya sudah diserahkan saudara-saudaranya. Bagaimana saya nanti menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga sementara saya tidak punya apa-apa? Syekh Baudin mengatakan, tenang saja. Semua yang Allah gariskan, semua yang Allah tetapkan menjadi rezeki bagi kamu, pasti akan tidak akan pergi kemana-mana, pasti akan menghampiri, mendatangi kamu. Semua yang Allah catat, semua yang Allah tentukan menjadi rizkimu, tidak akan kemana-mana, pasti mendatangi kamu. Lalu Syekh Bahaudin kemudian ngambil tempat, paginya beda satu wadah, di wadah itu kemudian diberi beberapa buah apel. Nah, Syekh Alauddin Al-Attar disuruh jalan keliling pasar jualan apel. Jadi suruh teriak-teriak apel. Pasar-pasar. Sebenarnya agak gengsi. Keluarga terpandang jualan apel, Pak. Dan benar, saudara-saudaranya yang kemudian mendengar bahwa Syekh Alauddin Al-Attar ini jualan apel, Aider bener? Aider, menjajakan apel, merasa bahwa saudaranya ini merasa jatuh nama baiknya, marah. Begitu marah didengar oleh Syekh Bahaudin, Syekh Alauddin ini kemudian diperintahkan lagi jualan apel, malah di dekatnya saudaranya yang dua ini. Soro ajualan esetina. Polane kending seka dua ngosok. Tetisan misan sekali mungkin gitu. Wah, harga diri kan. Keluarga terpandang kaya jualan apel Aider, saya jual 2-3 buah. Iya, mana jual apel satrek misalnya. Sakontainer juragan apel, Mas. Tapi ini hadirin sebutan kulamul jaki nikah bagi cara beliau menghilang ego. Bagaimana Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi mendidik Syekh Alauddin Al-Attar supaya egonya menikah benar-benar bisa ditundukkan. Saya ingat dulu ketika masih ngaji, Kiai Hasan Abdul Wafi sering cerita, santri zaman dulu, kata Syekh Kiai Hasan Abdul Wafi, mondok tak pas langsung faslun, babut taharah jauh kian, al-kalamu wal lafdu jauh, mondok begitu mondok esora sapuan, esora bersihan, melarat ketemu ke kitab, melarat kia, abid kia. Supaya apa? Ternyata seperti itu juga, supaya begitu menyampai di pondok, egonya sudah bisa ditundukkan, egonya sudah bisa dikendalikan. Jangan sampai ego nafsu mengendalikan kita, tapi kita yang harus mengendalikan ego, mengendalikan nafsu. Puru setelah egonya berhasil dikendalikan, puru ketemu bareng faslun, puru ketemu bareng al-kalamu, puru ketemu bareng kitab, sehingga gampang pasana.
karena sudah napanya mana rohaninya bersih dari awal, begitu diberikan cahayanya ilmu langsung jadi. Kan kula ban panjenengan termasuk nika hadir mancer etolonge bi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa namanya kelakuan terus menerus nih teretan, perang melawan jihadun nafsi nih kan, perang melawan ego nih kelakuan yang setiap menit bahkan setiap detik sepanjang hidup terus menerus kita apanya mana melakukan perlawanan, melakukan perang-perang itu. Dan Syekh Bahauddin Panika punya perhatian khusus. Syekh Alauddin Al-Attar mendapat perhatian khusus dari Syekh Bahauddin sampai kemudian banyak santri-santri senior, para santri-santri khususnya Syekh Bahauddin sampai tanya, bagaimana Syekh kok Alauddin itu mendapat perhatian yang luar biasa dari panjenengan, kira-kira ini. Debun Syekh Bahauddin ya takok ikakan macan. Jadi bingko ibu rengin takok ikakan macan. Jadi orang ini kan mon tandik guru teretan. Anggia ikakan macan deki misalnya. Kadang sampai berdadabu kan, man lam yakun lahu syaitan, orang setandi guru fasyaihuhu syaitan, maka guru nabanika setan. No boleh jalan ke pangeran kotu andi guru kotu boleh ke nuri ni kajareta orang aku berjajan pun monta dak guru nak tak teti perak macan dan resep tak ada kuruna. Jadi masukkan sendok ikotan. Masukkan 1 sendok makan garam. Cerita terus lagi tibi cerita gini ke. Tapi ketika menggambarkan orang mentandi guru kebijakan bet ada tidak pot lopot tetina lagi ini kau ulah sila ngeter pak ngeter sambil akan dan nika mailang ngeter nika boleh nika. Jadi seperti itu salah satu napanya mana alasannya kenapa Syekh Bahauddin kemudian menaruh perhatian yang sangat-sangat spesial kepada Syekh Alauddin Al-Attar sebelum beliau napanya mana hadaran min ayyakulahu dzib, takoi ikakan macan. Tapi sepaling penting beliau punya harapan besar wa rajaan ayyasira mudhiran azima. Potensinya tinggi, potensinya besar. Deki Syekh Alauddin Al-Attar panika bisa menjadi orang mengajarkan agama, bisa sambung orang-orang ke pangeran, sambung ke Kanjeng Nabi, sambung ke agama. Makanya disebut mudhiran azim. Mencer kita semua rezeki ya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu debu yang mana dari beliau lamun nang dalam atena murid nang dalam atena santri niko sobung lain-lain kecuali perak cinta ka guruna, kecuali perak mahabbatul mursyid, cinta ka guruna, tak ada lain pun. Maka napanya mana kenika bakal menjadi beda
Jadi mon orang nika mon morid nika nang dalam Athena cuma beda cinta ka guru. Ben sobung penghalangnya cinta gila. Sebeda perak cinta. Sampai ke penghalangnya cinta pun tidak ada, bersih. Maka kenika akan menjadi beda kaangkui bisa kaparengan napanya mana fuyudat al-ilahiyah. Yakunu hina idzin qabilan liwurudil fuyudat al-ilahiyah. Andik beda kaangkui kaparingan gilian-gilianna seasepat kapangiranan, kesadaran, pengertian, tambana akhlak bagus, tambana orang misalnya saja lampe nega fuyudat ilahiyah nih, tambana kula panjenengan tawadhu, tambana kula ben panjenengan saja tako ala kotusa, semakin kita tidak tertarik berbuat dosa. Fuyudat al-ilahiyah al-nika teretan bisa gempak kaparengan bagi orang, bagi santri se jan segala Athena paneka kun ai secinta. Nah, maka kesemuanya tergantung ke murid. Semuanya tergantung ke murid. Milana kita termasuk semakin neka hadir mabeda hall. Nika salah satu saya sering kadebu bagi Sufyan nengkok ben ke kerepek pakon setiap tahun mabeda hall. Salah satunya jawaban beliau kayak gini kan. Makle kula ben panjenengan, tre santri dan kita semua bisa semakin atamba cinta, sajan atamba mahabbah daka para masyayikh, daka para rukuruh kaula ben panjenengan. Manteri rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian napanya mana lamun cinta kenika pacet ampon bungkol, maka debu selanjutnya dari beliau samastena seorang murid nika tidak ragu-ragu menunjukkan ahwalnya deka guruna. Nah apa-apa sebenarnya dalam abak kudu tak usah top-topin mon ka guru. Biarkan semuanya terbuka, biarkan semuanya terlihat dengan jelas. Walaupun beliau-beliau pasti melihat. Tapi jangan kita menutup-nutupi. Karena apa? Kalau ben panjenengan panikat kudu andik pemahaman bahwa kita ini tidak bisa mencapai al-maksud al-hakiki illa biridahu wa hubbihi. Tak mungkin kula ben panjenengan bisa mencapai dekat maksud al-hakiki kecuali kalau ben ridana guru, kalau ben cintana guru. Tina takapun kula ben panjenengan ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah yang kami tuju, engkaulah tujuan kami, engkaulah yang kami maksud, tidak ada yang lain. Tapi enggak akan pernah tercapai kenika kalau kita tidak mendapatkan ridha dan mahabbah dari penyamana kuruna kula ben panjenengan. Lah torana gini kan, mun kula ben panjenengan benar-benar mencintai, itulah salah satu tanda kita dicintai. Mun kula ben panjenengan jan ke Sufyan mun andi ridha ka Allah, raditu billahi rabba, mun kula ben panjenengan puas pangiran ka Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita puas, kenika tanda bahwa pangeran tidak ka kula panjenengan. Mun kula panjenengan cinta ka guru, kenika tanda bahwa guru cinta ka kula panjenengan. Mun kula panjenengan ridha ka Allah 100%, 50%, 60%, seberapa persen ridhona kula panjenengan, maka seukuran itulah ridhonya guru kula panjenengan. Mantar kita tambah ya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nika banyak kelu dikit nika tina pun ngalak saulen apa.
Sayyidina Syekh Yaqub Al-Jurhi radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Beliau menikah napanya mana termasuk gentena Syekh Alauddin Al-Attar. Beliau ketika oning bahwa neng setong neng Ebu Khoro panika bada setong majedub panika orang se ditarik katarik, orang yang terseret kesadarannya, terseret hatinya, deka keagungan Allah, deka kebesaran Allah. Benika sebenarnya tugasnya para mursyid, para rukur. Jazabal quluba liwahidin dayani. Tugasnya para beliau-beliau panika pacet menyeret, menarik atena kuluban panjenengan supaya sampung deka Allah, supaya sampung deka Kanjeng Nabi, supaya sampung deka syariat, supaya sajen kenceng salat ben sapitorota. Nah, nang Bukhara pada setong majedub Syekh Yaqub Al-Jurhi panika kesokan kangku tabarruk. Napanya mana acabis ke beliau. Begitu beliau nikah ngolatin Syekh Yaqub Al-Jurhi, beliau adabu, cepatlah, jangan berhenti, bersegeralah, jangan berhenti. Lalu Kemajetu panika membuat garis-garis dan etana, dan terbersit di dalam hatinya Syekh Yaqub Al-Jurhi untuk menghitung garis-garis yang dibuat oleh Majetu kelak nang etana. Lah beliau panika napanya mana terbersit hatinya, lamun deki ria hitungan garis-garis ria ganjil, karena bacaan Allah ria lebur ke kencil ya. Berarti tang maksud ria, tang tujuan ria, saya kocak tabarruk ban sapetorota, berarti tujuan tang maksud ria berarti tepat. Mon bitonganna deki kencil. Setelah dihitung, ternyata kenika kecil. Maka kemudian beliau segera napanya mana meyakinkan diri, memastikan diri engkau mesti kudu suhbah bermasyariah. Lalu dihaturkan daga beliau niata tujuannya dihaturkan pas beliau panika yajarin Syekh Yaqub Al-Jurhi panika yajarin sareng beliau wukuf adadi. Beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, salah satu yang diajarkan oleh para masyayikh yang sebentik panika adalah wukuf qalbi, wukuf zamani, beda wukuf adadi. Nah, wukuf adadi ini kan saya yang nak ke beliau. Selanjutnya Sayyidina Syekh Ubaidillah Al-Ahrar radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Sayyidina Ubaidillah Al-Ahrar panika teretan ngagungi orang sepuh. Orang sepo karena jadbah ketertarikannya setinggi deka Allah, deka agama, deka Kanjeng Nabi. Kemudian beliau panika meninggalkan seluruh yang sifatnya duniawiyah, meninggalkan seluruh aktivitas duniawiyah,
Sampai di tengah-tengah seperti itulah ibuna napanyamana Sayyidina Ubaidillah al-Ahrar panika ngandung hamil, yang kemudian lahirlah Sayyidina Syekh Abdullah napa Ubaidillah al-Ahrar. Kenika lahir pada saat napanyamana ring sepona panika tepancik ngadep ke pangeran, sehingga semua urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah beliau benar-benar tinggalkan. Mungkin pian tahu samarani kaki ya tak usah, tak kira kelar giatan. Tapi apapun yang kita lakukan, cek sampai kula panjenengan tidak ditujukan untuk nyare ganjaran, nyare ridhona Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alako urusan-urusan duniawiyah. Tapi nika pecet salah satu napanyamana keistimewaan lah. Salah satu keistimewaan Sayyidina Syekh Ubaidillah al-Ahrar. Beliau panika bahkan mulai ki anak niki jaipun benar-benar harus hati-hati. Karena setiap ucapan yang didengar oleh beliau ini kan langsung apal. Jadi beliau ini kan benar-benar hati-hati. Tak ninginding cacan apa langsung apal. Oh ini kan cerdas ongko nih baca. Bahkan sejak beliau panika umur 3 tahun, panika ampun merasa hudur ma Allah, hadir bersama Allah sejak umur 3 tahun. Umur ternak foto kita rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita kata 3 tahun pola amik 30 tahun kan. Bahkan sampai napagi situng saat nih karena terus menerus hudur ma Allah. Situng saat menika beliau keluar nih zaman nih musim dingin dan mungkin karena daerahnya lembab atau beremah sampai padana soko kaki beliau dan sandalnya beliau tenggelam dari celot nang lumpur, tenggelam dari celot ning lumpur. Gara-gara kaki tenggelam di lumpur, kemudian hanya seketika itu saja perhatiannya kemudian terpalingkan dari yang semula terus menerus hadir bareng Allah ini terpalingkan gara-gara sandal, gara-gara pada kaki tenggelam dan nang lumpur. Nika kemudian merasa bersedih, merasa susah. Bom kok pada capok sandal tele lop anuri berem. Dari perhatian naga pangeran sudah sejak usia dini. Ulah panjenengan tak pun mati kadang tak ingat sekali nih kakak. Tapi materi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan napanya mana salah satu dabuna beliau juga bahwa menurut sebagian ulama-ulama besar panika la ilaha illallah termasuk zikrul awam, Allah zikrul khawas, dan huwa zikru khawasil khawas. Tapi mon dabuna beliau, dabuna Sayyidina Syekh Yaqub Al-Jurhi panika justru la ilaha illallah zikru khawasil khawas. Aneka gambaran anu tretan, gambaran napagi
nyak benyaan pamangki, nyak benyaan madhab nang dalam kalangan para beliau. Ki kula ben pian pun awam tak awam sepenting pun zikir je bambu pun. Tak tahu je awam tak tahu je tak awam pokoknya zikir pun. Karena ki ontong beda solawat saya pacalan ka kula ben panjenengan pun. Selanjutnya Sayyidina Syekh Muhammad Zahid As-Samarqandi. Al-Fatihah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa liwalidayya. Syekh Muhammad Zahid As-Samarqandi panika kemudian menjadi murid dari Sayyidina Ubaidillah Al-Ahrar. Panika ada ceritanya. Waktu itu beliau bersama temannya yang bernama Syekh Nikmatullah dari Samarkand ini bermaksud menuju ke Herat untuk mencari ilmu. Tapi ketika sampai di satu tempat, kemudian tempat kenika hadir pula di tempat itu Syekh Ubaidillah Al-Ahrar, sehingga mereka berdua, Sayyidina Syekh Muhammad Zahid dan Syekh Nikmatullah panika, mereka berdua akhirnya acabis ka Syekh Ubaidillah Al-Ahrar. Syekh Ubaidillah Al-Ahrar kemudian bertanya kepada kami berdua, siapun beliau, ban dari dimah? Syekh Muhammad Zahid aja dari Samarkand. Kemudian Sayyidina Syekh Ubaidillah Al-Ahrar panika menyampaikan banyak budobu sangat-sangat napagi membuat Syekh Muhammad Zahid panika tertarik. Ada Pak budobu sangat tertarik dan di sela-sela pembicaraan beliau seolah-olah beliau panika mengetahui apa yang ada di dalam hatinya Syekh Muhammad Zahid. Satu persatu esena ate panika dibuka. Syekh Ubaidillah Al-Ahrar satu persatu dibuka. Sampai kemudian walaupun tanpa diutarakan Syekh Ubaidillah Al-Ahrar panika oning. Napa maksudnya tujuannya kaangkui ajalan ka sekocak gelek Herat kero. Sekocak napa nyari ilmu. Sehingga pas beliau ada bu lamun ban pacet tojuna nyari ilmu, ya materi pagampang ben pangeran ikocak. Tapi sampai terus tanya boleh, maka kemudian napanya mana akhirnya muka bahwa Syekh Muhammad Zahid panika bukan sekedar untuk mencari ilmu, bukan sekedar untuk mencari ilmu, tapi juga napaki balil ghalib alaihi at-tariq. Jadi nyari ilmu kura kun sakader napa sakader nak kena, tapi yang paling diinginkan oleh beliau at-tariq, untuk menjadi orang yang bisa menempuh jalan, bisa menempuh jalan menuju Allah, salikut tariq. Kemudian Syekh Muhammad Zahid nika yajak lan jalanan bareng Syekh Ubaidillah Al-Ahrar, ajak jalan ke kebun beliau. Sampai ketika jauh ampun
napanya mana tidak terlihat oleh orang-orang, napanya mana Syekh Muhammad Zahid panika kemudian seperti kesadarannya panika secara spiritual, secara rohani ya, panika dibawa ke kesadaran yang luar biasa, tidak pernah beliau rasakan sebelumnya. Sambil kesadaran panika menuju tempat yang tidak ada dalam pikirannya beliau sebelumnya, tidak ada. Kocak mimpi benih mimpi karena dingeding, kocak dingeding ki enggak mimpi. Lalu begitu beliau panika kembali sadar pon, cek sadara, Syekh Ubaidillah Al-Harrar panika kemudian memberikan kertas. Di dalam kertas kenika ada tulisannya, beda catatannya di situ. Sarang beliau itu bui jeria ban tekuk, jeria ban pelihara, jeria ban jaga. Sebenarnya kertas jadi jaga pelihara. Napa sih beda kertas kenika? Haqiqatul ibadati khudu'un wa khusyu'un wa inkisarun. Hakikat ibadah ya khudu', khusyuk, dan inkisar. Rendah, tunduk, dan napanya mana pecah, patah. Napanya mana patah nika maksudnya ingkisarul kolbi nika maksudnya mau kocak orang patah tak utuh punten. Tak utuh ku artinya ki lagi ki pokon nggak ketika pokon pun. Tapi kenika muncul bukan karena apa-apa, tapi karena penyaksian diri terhadap keagungan Allah. Tunduk, kerendahan hati, kerendahan jiwa dan raga, ketundukan jiwa dan raga, kehancuran jiwa dan raga, hancur tadi sekali pun ingkisar nih kan. Pon artinya hancur lebih hula pun. Ini kamu salah deki mak beliau sama tepat deki. Kehancuran diri, kehancuran zahir batin nih kan. Karena apa? Karena menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi pada zat yang maha agung, maka di sisi kita kula ban panjenengan tidak ada apa-apanya. Karena berhadapan dengan zat yang maha agung sehingga kita tidak ada apa-apanya. Kenika kesadaran yang kula ban panjenengan lebat kita termasuk debunake Syekh Nuri lebat as-sholawat, lebat napa dan sebarang. Tapi kesadaran panika teretan tidak akan dicapai kecuali kalaban mahabbatullah. Mauqufatun ala mahabbatillah. Tidak mungkin dicapai kesadaran panika kecuali kalaban mahabbatullah. Mahabbatullah, cinta dengan Allah, tidak mungkin dicapai kecuali kalaban ngereng sayyidil awwalin wal akhirin alaihi minas sholati akmaluha. Tapi ngereng kanjeng Nabi panika tak bisa dicapai kecuali kalaban mengetahui jalannya. Mauqufatun ala ma'rifati tariqihi. Jadi kesadaran tentang keagungan Allah tidak bisa dicapai kecuali kalaban mahabbatullah. Mahabbatullah tidak akan bisa dicapai kecuali kalaban ittiba dak kanjeng Nabi.
ittiba ka Kanjeng Nabi tidak mungkin dicapai kecuali kalaban ma'rifatu tariqihi. Oleh karena itulah menjadi sesuatu yang niscaya, falazama lidzalika bidarurah, menjadi terniscayakan musahabatul ulama, menjadi membangun suhbah sareng para ulama, suhbah sareng para ulama sepajat alwarithina bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam. Nika kunci napon. Mangkana kula ban panjenengan sekalipun beni ikhwan, napa boleh ikhwan. Kula sering matur. Apalagi memang ikhwan, sekalipun bukan ikhwan. Tapi sepenting kula ban panjenengan ki terus lebur ke para ulama, bungsang-bungkeun para ulama, mudah-mudahan termasuk juga bagian dari musahabatul ulama. Amin. Allahumma amin. Ini kapon para sejam kula pon. Selanjutnya Sayyidina Syekh Darwis Muhammad As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Mungkin nikah saya bisa kaula menyampaikan, mudah-mudahan kasadayana katerima bi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan haul panika kula ban panjenengan paringin tambahan sajan getih, terutama para ikhwan sajan getih majalan suhbah sareng para guru, suhbah sareng para aulia, dan tentu harapannya supaya kula ban panjenengan sajan asampung daga Kanjeng Nabi, daga syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya thariqah nika ternyata kepentingannya kula ban panjenengan tambah seken ke syariat. Nika sing paling penting. Thariqah bukan untuk kula ban panjenengan kemudian mengabaikan syariat benih. Thariqah nika kula ban panjenengan malih saja seken syariat. Karena hakikatul haqaiq syariat. Hakikatnya hakikat nika syariat. Tidak ada yang paling hakiki kecuali syariat pun. Tidak ada. Semua fata morgana kecuali syariat. Semua seperti jergejer tadek kahenanna kecuali syariat. Kurang lebihnya ona seporah ban mantar kasadayana katerima bi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.